Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Kamis 12 Januari 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas mewajibkan semua calon jemaah umroh dan haji khusus menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kewajiban itu ia tuangkan di dalam keputusan Menteri Agama nomor 1456 tahun 2022 tentang persyaratan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Tidak hanya peserta calon jamaah umroh dan haji khusus, para pelaku penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) dan juga penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) juga diwajibkan ikut dalam kepesertaan JKN BPJS Kesehatan. Nah, pemirsa, apakah aturan yang diterbitkan pemerintah tersebut ini memberatkan calon jemaah haji dan umroh? Apakah aturan itu terkesan sebagai bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negara serta apakah aturan tersebut ini perlu untuk dicabut? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik dari Hilmi. Beliau adalah Ustadz Dr. Rian. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana ini kabarnya nih Ustadz? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Aziz. Alhamdulillah baik, Ustadz. Menyikapi terkait dengan pemberitaan tersebut. Ini kan Kemenak ya, ini mewajibkan seluruh calon jemaah umroh dan jemaah haji untuk ikut di dalam kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Nah, menurut Ustadz sendiri, apakah aturan yang diterbitkan oleh pemerintah tersebut ini memberatkan calon jemaah haji dan umroh atau seperti apa? Mohon tanggapannya, Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama Pak. Pertama, saya kira sebagai masyarakat ya, kita melihat bahwa ini adalah merupakan satu bentuk kebijakan yang tentu saja sangat-sangat tidak diharapkan. Kenapa? Karena kemudian bentuk apapun kebijakan mestinya kemudian itu didiskusikan. Artinya aturan ini tidak sifatnya sepihak begitu ya, karena saya yakin bahwa apa yang kemudian dilakukan ini tentu saja ada implikasinya ya. Salah satu bentuk implikasinya adalah bagaimana kemudian biaya itu tentu saja menjadi bertambah mahal. Sementara kemudian fasilitas yang kemudian didapatkan ya dari jamaah, baik jamaah umroh maupun juga haji khusus itu tidak serta-merta ya itu kemudian bisa didapatkan ya sesuai dengan apa yang kemudian memang difasilitaskan atau dijanjikan di situ. Jadi saya melihat bahwa ini adalah sebuah kebijakan yang justru malah memberatkan ya jamaah baik dari jamaah umroh maupun juga kemudian jamaah haji khusus. Itu saya kira poinnya yang pertama, Kang Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian jika seperti hal tersebut, sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi, apakah aturan tersebut ini memberikan sebuah kesan ya bahwa ini adalah sebuah bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negara? Apakah seperti itu, Ustaz, melihatnya? Ya, kalau kita lihat dari sisi aturan ya yang tadi saya kemukakan di bagian awal itu adalah tentu saja harusnya mendengar partisipasi suara daripada pihak pengguna dalam hal ini adalah masyarakat begitu ya sehingga kalau tidak seperti itu yang terjadi ya memang kesannya jadi pemaksaan karena tidak ada semacam kesepakatan yang memang ini menyangkut keberadaan kedua belah pihak. Artinya kan begini, pemerintah itu kan harus memastikan justru seharusnya para jamaah ya haji maupun haji khusus ya khususnya maupun juga kemudian jamaah umroh itu mendapatkan pelayanan yang
memudahkan mereka yang juga profesional begitu ya. Sementara kalau saya melihat justru yang terjadi itu adalah adanya tadi keputusan sepihak tadi itu. Nah, ini yang saya kira penting untuk kemudian diingatkan agar jangan sampai kondisi ini kemudian terus ya berlangsung gitu. Nah, ini yang saya kira perlu untuk kemudian diingatkan. Artinya dengarkanlah suara dari para pihak khususnya para jemaah begitu ya, karena jemaah sendiri pada konteks membayar ya dari harga yang pokoknya saja gitu, kalau kita atau biaya pokoknya saja itu sebenarnya sudah tinggi, baik haji khusus maupun juga umroh. Artinya apa, kalau ada item baru ya, sementara kemudian juga keberadaan dari fasilitas itu juga tidak bisa dijamin begitu ya. Karena kan tentu kita bicara di sana bukan penyelenggaranya, kan bukan kita kan, kalau BPJS itu kan nanti penyelenggaranya kan pemerintah di sini begitu kan. Sementara kalau sudah di sana terus ada masalah tentang kesehatan, itu sebenarnya sudah include menjadi bagian daripada tanggung jawab pemerintah Arab Saudi sendiri untuk seluruh jamaah ya, haji maupun juga jamaah umroh. Artinya sebenarnya tanpa BPJS pun sebenarnya sudah include, itu sudah menjadi bagian daripada fasilitas yang diberikan pemerintah Arab Saudi sebagai pelayan dari dua tanah suci ya. Itu satu sisi. Yang sisi yang lain saya kira kalau kita bicara tentang aspek atau kesan lah ya, pemaksaan tadi itu, ya ini justru yang banyak dipersoalkan di tanah air sendiri kan, karena seharusnya jaminan kesehatan itu kan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sedang banyak mengalami kesulitan ya, tidak memandang apakah miskin ataupun kaya, seharusnya jaminan kesehatan ini itu harusnya free, bukan malah kemudian masyarakat itu harus mengeluarkan sejumlah uang lagi demi mendapatkan pelayanan kesehatan dengan alasan oh pemerintah kan terbatas atau kita harus gotong royong dan seterusnya. Saya kira poinnya di situ, Mas Aziz. Jadi satu sisi bahwa pemerintah seharusnya menjamin keberadaan kesehatan daripada jamaah, baik jamaah haji khusus maupun jamaah umroh tadi secara total begitu ya, sebagai bagian dari pelayanan kepada warga negara begitu ya. Sementara pada satu sisi ketika mereka memaksakan itu, di sisi yang lain pemerintah Arab Saudi pun di sana selama kegiatan ibadah mereka sudah memberikan fasilitas pelayanan itu. Jadi sebenarnya ini untuk siapa? Itu pertanyaan lebih lebih mendasarnya saya kira. Ya, baik. Menarik ini ketika jenengan sedikit menyinggung tadi ya bahwa sebenarnya BPJS juga ini kan eh, kan dipakai di sini ya. Kalau kemudian kita beribadah haji atau umroh di sana, itu kan bisa dikatakan tidak berlaku begitu ya di Ya, negara Arab Saudi. Nah, ya. lantas apakah keputusan ini tampak seperti kesannya seenaknya ya pemerintah membuat keputusan tersebut? Ini harus seperti apa ini kita memberikan masukan ataupun nasihat kepada pemerintah ini? Ya, kalau menurut saya ada setidaknya dua hal. Yang pertama itu adalah bahwa pemerintah seharusnya mendengar aspirasi publik tadi itu, karena sebenarnya ini bukan isu yang baru. Artinya dari sejak dahulu dari aspek pelaksanaan daripada BPJS itu sendiri, itu kan sebenarnya sudah banyak yang memberikan masukan bahwa jangan sampai ini seolah-olah menjadi kewajiban gitu ya. Kalau sifatnya opsional ya itu nanti tergantung dari keadaan dan kemampuan daripada masyarakat itu sendiri. Bahkan tadi saya ingin katakan seharusnya idealnya dalam pandangan Islam tidak usah ada kemudian jaminan yang sifatnya tadi berbayar dalam bentuk premi. Karena apa? Karena faktanya akad yang kemudian terjadi di BPJS ini adalah akad penjaminan tadi itu gitu ya. Sementara kalau di dalam pandangan Islam, jaminan itu harusnya kemudian diberikan tanpa adanya syarat, yaitu berupa premi ya, semacam premi atau apapun namanya yang kemudian diberikan tadi itu. Sehingga poin pertamanya harusnya ini ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah ya, secara keseluruhan sebagai bagian daripada tanggung jawab daripada mereka kepada masyarakat. Yang kedua, ya apa yang harus dilakukan, saya kira di sini justru kita mengharapkan agar
dengan situasi baru baik dalam kondisi haji maupun umroh itu sudah banyak sekali kemudian item-item yang naik karena persoalan pandemi beberapa waktu yang lalu begitu ya. Artinya apa? Harusnya pemerintah justru memperingan itu, jangan kemudian menambahkan tadi beban-beban yang sebenarnya pun tidak menjadi sesuatu yang urgen. Mengingat seperti yang tadi saya sampaikan itu, fasilitas ini kemudian diberikan apa namanya pada saat jamaah ada di sana, begitu kan? Kalau jamaah ada di sini, ya tentu dia menggunakan tetap fasilitas yang diberikan pemerintah sebagai tadi pelayan daripada masyarakat itu sendiri, begitu. Itu saya kira dua poin yang kita sampaikan agar kemudian apa kebijakan ini harus segera kemudian dievaluasi bahkan kemudian dicabut begitu. Saya kira itu Kang Aziz. Ya, baik. Jadi kemudian kalau memang aturan tersebut ini perlu untuk dicabut, lantas kemudian menurut Ustadz ini, bagaimana cara masyarakat untuk memprotes atau mengingatkan atau menolak keputusan yang dibuat sepihak tersebut? Ini harus seperti apa ini masyarakat? Ya, secara teknis saya kira kita harus kemudian menyampaikan masyarakat ya publik itu menyampaikan pada para pihak ya. Tentu kalau secara institusional mestinya kemudian ini disampaikan langsung kepada Kemenang sebagai pelaksana daripada kegiatan ini. Tetapi menurut saya karena kebijakannya ini juga menyangkut apa namanya pihak-pihak yang lain ya tentu saja DPR harusnya juga kemudian mengambil langkah inisiatif gitu ya untuk juga memberikan tadi apa namanya desakan kepada pemerintah agar tidak kemudian melakukan pembuatan kebijakan yang sifatnya itu sepihak tadi itu termasuk terutama dalam konteks ini apa mengesankan ya tadi pemaksaan terhadap jaminan kesehatan. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa yang bertanggung jawab terhadap tadi jaminan atau pelayanan kesehatan ya itu adalah masyarakat adalah negara dalam hal ini adalah pemerintah yang dengan itu maka kemudian akan memudahkan masyarakat itu sendiri ya di dalam apa melaksanakan berbagai aktivitas termasuk ibadah gitu ya. Nah, kita berharap kedua belah pihak ini ya pemerintah dalam hal ini Kemenak maupun DPR ya dengan apa namanya kekuatan politiknya untuk kemudian melakukan pembatalan terhadap kebijakan ini ya kalau itu belum bisa dilakukan pula maka masyarakat saya kira punya hak untuk menyampaikan di ruang publik seperti yang sekarang kita lakukan ini sehingga harapannya adalah bahwa masyarakat juga kemudian tidak diam begitu ya karena apa karena disinilah kemudian pentingnya kita untuk mengingatkan dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar kepada pemerintah dengan produk kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat yang itu bisa kemudian nanti terkategori sebagai kebijakan yang zolim begitu itu saya kira Kang Aziz. Ya, baik, Mas Awan, ini penjelasan yang luar biasa nih. Terima kasih, syukron wa jazakum khairan kasiran kepada Ustadz Rian ini atas penjelasan dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.